kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Analisis Klaster Fasilitas Olahraga Desa di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sini saya memiliki 3 kata kunci, yaitu clustering, data desa, dan analisis statistik. Latar belakang yang saya ambil yaitu ketersediaan sarana olahraga memiliki peranan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, pembinaan prestasi, dan pengembangan sosial. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas olahraga tidak merata antara desa dan antara wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengelompokkan desa berdasarkan kemiripan ketersediaan fasilitas olahraga. Dengan cara ini dapat diperoleh gambaran mengenai desa mana yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur olahraga. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengelompokkan desa di Indonesia berdasarkan ketersediaan fasilitas olahraga yang dimiliki. Yang kedua, membandingkan beberapa metode clustering yaitu K-means, hierarchical clustering, di dalamnya itu ada Agnes dan Diana, dan complete linkage untuk menemukan hasil pengelompokan yang paling representatif. Dan yang ketiga, memberikan gambaran persebaran daerah pada setiap klaster serta menyusun rekomendasi pembangunan fasilitas olahraga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data berasal dari dataset resmi BPS yang berjudul Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Lapangan Olahraga. Variabel yang dihasilkan meliputi fasilitas, yang pertama itu ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis, futsal, serta beberapa fasilitas tambahan seperti basket dan kolam renang. Proses analisis yang pertama yaitu data dinormalisasikan menggunakan Z-score agar berada pada skala yang seragam. Yang kedua menggunakan K-means atau clustering dengan jarak Euclidean. Dan yang ketiga menggunakan hierarchical clustering, Agnes dan Diana untuk menganalisis struktur pengelompokan. Dan yang keempat itu ada visualisasi dendrogram dan scatter plot digunakan untuk memvalidasi hasil. Selanjutnya, hasil penelitian dari analisis clustering yang ditemukan bahwa distribusi fasilitas olahraga desa cenderung tidak merata. Dan hal ini menunjukkan bahwa klaster itu sangat terpengaruh. Secara umum diperoleh 3 klaster utama. Yang pertama itu ada klaster 1 dengan desa fasilitas olahraga lengkap atau relatif banyak, dan yang kedua desa yang fasilitas sangat rendah, paling sedikit fasilitasnya, dan yang ketiga itu klaster 3, desa dengan jumlah fasilitas menengah. Metode Agnes, Diana, dan complete linkage ini sama-sama menunjukkan pola klaster yang cukup konsisten. K-means dipilih sebagai metode utama karena mampu memisahkan klaster dengan jelas pada scatter plot. Visualisasi pada poster dendrogram dan cluster plot itu menunjukkan pemisahan klaster yang tegas. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desa di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori fasilitas olahraga. Yang pertama tinggi, kedua menengah, dan yang terakhir adalah rendah. Ketimpangan fasilitas olahraga masih cukup besar, terutama di desa-desa pada klaster rendah. Hasil clustering dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan sarana olahraga di tingkat regional. Implikasi atau rekomendasi yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan di desa yang termasuk klaster rendah, dan yang kedua, desa yang berada pada klaster tinggi sebaiknya diarahkan untuk penguatan kegiatan olahraga dan pembinaan prestasi, dan yang ketiga, pendekatan fasilitas olahraga perlu dilakukan secara berkala untuk mendukung pemerataan. Yang keempat, pengembangan sarana olahraga dapat meningkatkan aktivitas masyarakat, kesehatan, dan kualitas hidup di desa. Demikian penjelasan mengenai penelitian ini. Semoga hasil analisis ini dapat membantu berbagai pihak dalam merencanakan pembangunan fasilitas olahraga desa agar merata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan Air Studio. Baik, di sini saya akan memaparkan kode AR yang saya buat untuk poster yang sudah saya tampilkan tadi sebelumnya. Di sini saya mengambil kode-kode yang menurut saya ini akan dibutuhkan dalam analisis data saya tersebut, karena saya menggunakan K-means. Di mana yang pertama itu ada library RedXL, di mana itu digunakan untuk mengimpor data dari file Excel ke dalam R. Yang kedua DPLYR, library ini
digunakan untuk manipulasi data seperti memilih kolom, menyaring data, dan membuat variabel baru. Yang ketiga, faktor ekstra digunakan untuk visualisasi hasil clustering dan menentukan jumlah cluster terbaik. Dan yang keempat ada library cluster, di mana library cluster ini berisi berbagai metode ke clustering seperti Agnes, Diana, dan lain-lain untuk menilai kualitas cluster. Yang kelima ada library CL Violet, di mana ini digunakan untuk validasi dan perbandingan metode clustering. Misalnya melihat metode mana yang menghasilkan cluster paling baik. Selanjutnya ada library PURRR, di mana ini untuk mempermudah proses otomatisasi dan looping, terutama saat menjalankan clustering berulang-ulang. Yang ketujuh ada tidyverse, di mana tidyverse ini mengumpulkan data analisis, data modern yang mudah diproses untuk pengolahan dan visualisasi data. Yang kedelapan ada library Charette, di mana biasanya library Charette ini digunakan untuk pre-processing data seperti normalisasi, pembagian data, dan mempersiapkan data sebelum analisis. Yang kesembilan itu ada library Tidyr, di mana library ini untuk merapikan data agar berada dalam bentuk tidy data, misalnya mengubah format data dengan vpot. Yang ke-10 ada ggplot, di mana ggplot ini digunakan untuk membuat grafik yang informatif dan menarik, termasuk grafik hasil clustering yang akan saya buat. Selanjutnya, itu ada load data, di mana load data ini saya ambil dari data BPS atau Badan Pusat Statistik yang berjudul Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Lapangan Olahraga, dan saya mengambilnya itu langsung saya masukkan ke Excel, lalu kita import dataset untuk memasukkannya from Excel karena saya memasukkannya file tersebut ke Excel. Selanjutnya kita browse, kita cari data yang sudah kita buat pada file kita. Nah, kita tunggu. Di sini bakal ada data preview. Nah, di sini ada 38 provinsi dari Aceh hingga Papua Pegunungan, dari sepak bola, voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapang, futsal, kolam renang. Nah, di sini kita menggunakan untuk 38 provinsi ini menggunakan karakter karena mereka menggunakan huruf. Tetapi untuk sepak bola, bola voli itu karena eh, angka, bentuknya kita ganti ke numerik. Ubah semua ke numerik. Nah, ketika semua sudah ke numerik, ini kita bisa untuk mengambil data tersebut, kita copy, kita cancel, lalu kita masukkan ke load data. Lanjut, kita run. Nah, di sini ada view. Kenapa kita menggunakan view? Karena jika view ini berguna untuk melihat isi data secara langsung dalam bentuk tabel RStudio, agar membantu kita memastikan bahwa data sudah masuk dengan lengkap dan tidak ada kesalahan format. Kita view data, run. Nah, sesuai dengan yang tadi kita masukkan, yaitu Aceh sampai ke Papua Pegunungan hingga ke kolam renang. Selanjutnya, di sini ada pemilihan 4 variabel numerik, di mana di sini saya memilih 4 variabel numerik, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan futsal. Lalu akan kita run. Sebelum kita run, kita di sini ada select, eh, ada fungsi select. Nah, select ini berasal dari paket dplyr, dan hasilnya disimpan dalam objek bernama data KM yang digunakan untuk analisis clustering selanjutnya. Kita running. Nah, selanjutnya di sini ada buat label dummy untuk LDA, banyak desa. Untuk label dummy ini kita bisa untuk melihat di tabel yang sebelumnya kita sudah buat yang ini. Nah, di sini kan kategori ya. Jadi kita ini tuh untuk melihat kategorinya tinggi atau rendah, kelas tinggi atau kelas rendah. Jadi kalau kita running, ya kita running. Nah, ini tuh bakal menjadi di sini akan ada tambahan satu kolom, yaitu kolom kategori selanjutnya, yaitu ada cek data.
di mana cek data ini digunakan untuk mengecek jumlah desa yang masuk ke dalam kategori tinggi dan rendah. Fungsi tabel ini menampilkan distribusi frekuensi dari variabel kategori. Lalu lanjut kita running. Nah, dapat kita lihat untuk kelas rendah itu ada 27 dan kelas tingginya itu ada 11 provinsi. Jadi 27 ditambah 11 itu 38 provinsi. Jadi ini ada 38 provinsi dan yang rendah itu hanya ada 27 dan yang tinggi itu ada 11 provinsi. Lanjut untuk split data, training, dan tes. Nah, pada training data ini kita saya melakukan pembagian data menjadi data training 80% dan data testing 20%. Fungsi create data partition ini dari paket Caret digunakan agar pembagian data lebih profesional berdasarkan kategori tinggi dan rendah. Komposisi kategori tetap seimbang antara data training dan data testing. Untuk set seed 1, 2, 3 ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil yang kita gunakan itu konsisten dan dapat direproduksi kapanpun kode dijalankan. Selanjutnya ada perintah view, di mana itu digunakan untuk melihat isi masing-masing dataset secara langsung. Jadi kita lihat untuk di run-nya itu sheet. Nah, ini train data, ini tes data. Nah, kita view, kita lihat di sini hanya ada 31. 31 provinsi ini berarti 80% dari eh, dari 38 provinsi. Tetap masih ada kategorinya. Selanjutnya untuk tes data kita run. Nah, dari 20%, dari 38 provinsi itu, 20% itu hanya 7 provinsi yang kita ambil. Jadi, hanya ada Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, sampai Papua Tengah. Dan masih tetap dengan kategori yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu normalization, di mana normalization data ini menggunakan fungsi pre-process dari data Caret. Nah, mengapa saya mengambil library Caret itu karena ada satu fungsi yang kita gunakan yaitu pre-process untuk menormalisasikan data. Di mana normalisasi ini biasanya dilakukan oleh dua metode. Yang pertama center itu untuk mengurai setiap nilai dengan meannya. Yang kedua scale membagi dengan standar deviation-nya. Selanjutnya kita run agar kita tahu apa yang akan keluar. Nah, tidak ada yang keluar. Selanjutnya untuk data visualization, di mana data visualization ini eh, untuk menggunakan untuk membuat histogram dari semua variabel numerik dalam dataset. Pertama, data diubah ke format long agar semua variabel numerik bisa digabungkan dalam satu struktur. Lalu, ggplot digunakan untuk membuat histogram setiap variabel dengan facet wrap sehingga setiap variabel tampil dalam grafik terpisah. Nah, kita lihat, kita run. Nah, di sini saya mengambil warna untuk plotnya itu warna hitam untuk pinggirnya dan untuk warna tengahnya warna marun. Kita run, kita print, plotnya akan keluar seperti ini. Mana? Nah, seperti ini. Seperti bola basket, bola voli, bulu tangkis, futsal, kolam renang, sepak bola, tenis lapang. Nah, output yang dihasilkan ini adalah kumpulan histogram dari masing-masing menunjukkan sebaran nilai dari setiap variabel numerik. Histogram ini membantu melihat pola data, apakah nilai cenderung rendah, tinggi, merata, atau tidak outlier. Dengan grafik ini, kita bisa memahami karakteristik awal setiap variabel sebelum masuk ke analisis selanjutnya seperti clustering. Selanjutnya, ada clustering, di mana clustering saya menggunakan data KM dan saya mengseleksi untuk yang ikut di clustering ini hanya numerik karena jikalau kita menggunakan yang karakter itu akan merusak ke data yang kita buat dan itu pun tidak akan bisa untuk eh, karakter, hanya bisa untuk numerik. Kita run. Nah, di sini kita ada sheet 20 eh 2 240. Nah, kita lihat sampai ke kita lihat sampai ke hasil.
Nah, kita bisa lihat untuk, nah, plotnya. Kita bisa lihat untuk ke plot, itu grafik menunjukkan hasil pengelompokan desa menjadi 3 klaster yang telah terbentuk. Nah, grafik ini menunjukkan hasil pengelompokan desa menjadi 3 klaster. Setiap warna mewakili klaster yang berbeda. Titik-titik yang saling berdekatan mengidentifikasikan bahwa desa yang memiliki karakteristik fasilitas olahraga yang mirip. Garis elips menggambarkan batasan distribusi masing-masing klaster. Dari visualisasi ini terlihat bahwa klaster terbentuk cukup jelas dan menunjukkan bahwa data memiliki pola kemiripan yang dapat dikelompokkan. Tapi dapat kita lihat untuk klaster ketiga itu karena hanya ada beberapa saja, hanya 4, itu tidak ada lingkarannya. Selanjutnya kita masuk ke pilih kolom numerik. Nah, pada kolom ini berisi data numerik dari data frame DF. Data frame itu DF. Hal ini penting karena metode clustering seperti K-means hanya dapat memproses variabel numerik, bukan kategori atau teks. Jadi hanya betul-betul untuk numerik, untuk angka, tidak untuk eh, teks. Hasil dari DF, DF num itu berisi semua variabel angka yang siap digunakan untuk analisis clustering. Selanjutnya, kita run, ada standarisasi. Untuk standarisasi sendiri itu dilakukan agar semua variabel numerik berada pada skala yang sama. Ini penting karena variabel yang memiliki skala besar atau misalnya ratusan itu bisa mendominasi proses clustering. Untuk standarisasi ini membuat semua variabel memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga proses clustering menjadi lebih adil. Tidak ada ketimpangan. Coba kita run. Lanjut ke distance matrix, di mana distance matrix ini barisan untuk menghitung jarak Euclidean antara observasi dengan distandarisasi. Distance matrix ini digunakan untuk mengetahui seberapa mirip atau berbeda setiap desa satu sama lain. Semakin kecil jarak antar titik, semakin mirip karakteristiknya. Jadi, kita bisa lihat dari yang tadi, kalau semakin kecil ini semakin mirip. Nah, ini semakin mirip nih, semakin kecil, semakin dekat, semakin dekat itu semakin mirip karakteristiknya. Kita run. Selanjutnya ada clustering, di mana kode ini membuat hierarchical clustering menggunakan ke metode complete linkage, yaitu metode yang mengelompokkan titik berdasarkan jarak terjauh antar anggota cluster. Jadi, complete linkage ini menghasilkan cluster yang cenderung kompak karena mempertimbangkan jarak maksimal antar anggota cluster. Selanjutnya, kita run. Jadi, kalau ini yang mendekat, kalau ini yang menjauh. Tuh, selanjutnya, ada plot dendrogram awal. Kita lihat untuk plot dendrogram awal. Nah, kode ini digunakan biasanya untuk menampilkan dendrogram hasil dari hierarchical clustering menggunakan metode complete linkage, di mana F Dend ini berfungsi untuk menggunakan dendrogram yang lebih rapi dan informatif, dan ada checks sama dengan titik 5 itu mengecilkan ukuran teks agar semua label bisa terlihat. Jadi, agar bisa terlihat, kita perkecil. Terus untuk main itu kita beri judul pada grafik. Jadi judulnya itu Complete Linkage Dendrogram. Dendrogram ini menggambarkan bagaimana setiap desa digabungkan secara bertahap berdasarkan tingkat kemiripannya. Semakin rendah garis penggabungan, semakin mirip data tersebut. Metode Complete Linkage ini menggabungkan cluster berdasarkan jarak terjauh antara anggota. Semakin tinggi cabang yang bergabung, semakin tidak mirip datanya. Jadi dari dendrogram ini kita dapat memperkirakan jumlah cluster yang paling masuk akal dan paling terlihat tinggi untuk memotong height. Jadi benar-benar kita lihat untuk ini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil itu semakin mirip. Tetapi untuk ini semakin besar, semakin besar, semakin besar itu tidak mirip. Selanjutnya ada copenetic, di mana
Komponentik itu jarak antar observasi, sebagaimana dipresentasikan oleh dendrogram hasil clustering. Kode ini menghitung kolerasi antara hasil jarak antar data dan jarak yang dipresentasikan oleh dendrogram. Nilai korelasinya menunjukkan seberapa baik dendrogram mempresentasikan jaraknya. Semakin tinggi nilai kolerasi mendekati satu, semakin baik kualitas hierarchical clusteringnya. Tapi untuk semakin ke bawah, semakin kurang baik. Kita running. Nah, semakin mendekati angka satu, semakin baik. Jadi ini sudah termasuk baik, sangat baik, karena sudah sangat mendekati angka satu. Selanjutnya untuk klaster 3. Nah, di sini kode ini memotong dedogram hasil hierarchical clustering menjadi 3 klaster. Jadi yang tadi sudah kita buat dalam warna hitam itu akan dibagi menjadi 3 klaster. Hasil pemotongan dendrogram ini menghasilkan 3 klaster yang jumlah anggota yang berbeda. Tabel menunjukkan beberapa banyak desa yang tergabung dalam masing-masing klaster perbedaan. Ukuran klaster menggambarkan variasi karakteristik fasilitas olahraga antar desa. Bisa kita lihat, kita running. Nah, ini kan kita dapat jadi 3 ya, 1, 2, 3. Ini 2, ini 1. Berarti di sini ada 3. Di yang klaster pertama itu ada 35. Nah, kita lihat untuk klasternya yang dibuat. Nah, ini semakin dekat semakin mirip. Berarti yang warna biru ini sangat-sangat mirip. Dan untuk yang kuning ini dan yang abu ini agak mirip. Tetapi yang abu ini memiliki kemiripan yang lebih gitu. Dan semakin ke atas itu semakin berbeda. Selanjutnya ada kita untuk plot cluster. Di mana plot cluster ini bisa kita run terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat untuk plot cluster complete linkage ini, eh, tadi kan untuk cluster satu itu ada 35. Yang makin dekat itu semakin mirip. Dan semakin jauh itu semakin tidak mirip. Nah, ini semakin mirip, berarti cluster satu itu yang warna biru, untuk cluster 2 itu yang warna kuning, dan yang cluster 3 itu warna abu-abu. Selanjutnya, ada Agnes Word. Nah, Agnes Word juga memiliki nilai yang sama jika angkanya satu, eh, jika mendekati satu itu tinggi, tapi untuk yang makin mendekati nol itu rendah. Nah, berarti Agnes ini juga eh, memiliki kelas yang tinggi. Kita running. Nah, untuk Agnes juga memiliki 3 klaster, di mana klaster tiganya itu 3, untuk klaster duanya itu 31, dan klaster satunya itu 4. Bisa kita lihat dalam, nah ini semakin untuk di Agnes, berbeda dengan yang tadi, untuk yang Agnes itu yang lebih mirip itu untuk di klaster kedua. Tapi untuk klaster pertama dan klaster ketiga itu berbeda. Berbedanya lumayan agak jauh gitu. Selanjutnya, nah, ini untuk Agnes itu ada klaster 3 yang warna abu-abu memiliki tiga provinsi, dan untuk yang klaster satu itu memiliki 4 provinsi, dan untuk yang klaster 2 ini memiliki 31 provinsi di dalamnya. Next, lanjut. Sekarang masuk ke Diana, di mana Diana juga memiliki nilai yang tinggi, memiliki nilai yang mendekati angka satu, tidak mendekati nol. Karena kalau makin nol, makin kurang baik. Next, dilanjut dengan dendrogramnya. Nah, di sini Diana memiliki 3 klaster. Tapi untuk Diana memiliki klaster pertama itu lebih banyak daripada Agnes. Jadi untuk Diana ini sama seperti yang pertama, tidak seperti yang Agnes. Itu perbedaannya. Untuk yang Agnes itu tadi di klaster 2 yang lebih banyak, tapi untuk di Diana itu klaster satu yang lebih banyak, yaitu 35. Kan? Nah, dapat kita lihat bahwa tadi Diana itu ada klaster satu itu yang
Biru, klaster 2 itu yang hanya satu, dan yang klaster 3 itu tiga. Yang klaster 3 itu dua. Seperti itu. Cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.